Satu bungkus tugas. Halo. Itu sedang. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Dari setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun tidak pernah kami merasakan hadirat Tuhan jauh dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami, menyertai kami, menghibur kami, menolong kami dengan kuasa darah Tuhan. Dan kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, buat berkat kemurahan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Pada malam hari yang indah, di mana kami boleh satu hati, kami boleh satu pikiran. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Biar setiap nyanyian, pujian, dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan dan kami tinggikan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biar setiap apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, dan setiap firman yang terdengar, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hamba-Mu tahbiskan ibadah kami pada malam hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Dan jemaat Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita tetap tundukkan kepala kita tutup mata kita lipat tangan kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lebih tinggi dari kita, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biar setiap kehidupan kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, dan kami boleh semakin kecil, Tuhan semakin besar atas setiap kami. Sembunyikan kami di balik kaki salib-Mu Tuhan, agar hanya kemuliaan Tuhan saja yang tampak atas setiap kami. Dan mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Hadirat sungai-Mu, sungai-Mu, hatiku tetap menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Lebih sering katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, Rindu air sungai-Mu, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tetap menunggu-Mu, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. bagai tanah gersang, menanti datangnya Hujan. begitu pun jiwaku, Tuhan. Mari sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku, dan dan bawaku, bawaku untuk lebih
seperti aliran menunggumu bagai tangan besar nanti datangnya bagai tangan besar nanti datangnya hujan beri kubur jiwaku Tuhan. sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang menerang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku Ku lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam indahnya Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. sama-sama katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menerang hatiku. Tiada yang tersembunyi Tiada yang tersembunyi bagimu. oh setiap isi hati kami Isi hatiku Kau tahu dan bawaku dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. saya penasaran pada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan menerima berkat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, hanya dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat malam. Puji dan syukur kepada Tuhan ya, pada malam hari ini kita diberkati dengan suasana yang luar biasa, yaitu cerah banget, bahkan panas ya Pak ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Dan pada malam hari ini saudara, mari kita membuka firman Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan. Kita diberkati dengan kesehatan ya, dengan sukacita ya, keluarga bahagia, amin. Amin. Dan pada malam hari ini ada kebenaran Tuhan bagaimana kita sebagai anak Tuhan dan memiliki rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Amin saudara. Amin. Baiklah saudara Tuhan ya, kita akan langsung yang bisa membaca dan
Yang tidak bisa membaca bisa mendengarkan ya Pak Ibu ya. Yang tidak membawa Alkitab, kita buka di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33 Saudara. Ini pembelajaran bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita sudah diberkati, yaitu keluarga bagaimana. Dan untuk tuan rumah yang belum memiliki pasangan ya, berdoa ya Pak ya. Diberkati umur panjang, damai dan sejahtera ya. Biar kita yang sudah memiliki keluarga ini, kita bisa membina keluarga kita yang baik ya dan takut akan Tuhan. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Ini sangat penting Saudara bagi kita yang sudah memiliki keluarga. Yang belum memiliki keluarga, kita belajar dari sekarang ya. Kita bawa setiap apapun ke dalam pergumulan dan doa. Amin. Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-22 sampai ke-33. Mari kita baca Saudara. 3, 2, 1. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah Dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah akan menjadi tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya ke dalam perutnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itulah laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Saya sengaja melatih Anda untuk membaca firman Tuhan yang lengkap ya Saudara, di Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-22 sampai ke-33 Saudara. Di sini kita banyak belajar bagaimana kebaikan Tuhan ya untuk membawa kita ke keluarga yang damai dan sukacita dan takut akan Tuhan. Nah, di sini Saudara, di firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di sini kita diajarkan bahwa menjadi seorang istri, ya, harusnya yang pertama takut akan Tuhan. Karena istri yang takut akan Tuhan, sudah pasti dia akan patuh kepada suaminya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Sang Juru Selamat, ya tentunya sudah pasti dong suami akan mengasihi istrinya. Amin. Amin. Apakah ada orang yang suami istri yang takut akan Tuhan akan menyakiti satu dengan yang lain? Tentu tidak. Ya. Jadi saudara, ini pembelajaran kita semua. Bagaimana agar keluarga kita ini bahagia? Kuncinya adalah apa? Takut akan Tuhan. Kuncinya itu takut akan Tuhan.
boleh naik. Bagi kita yang sudah memiliki pasangan, kalau kita sudah takut akan Tuhan, sudah pasti kita akan menyayangi dan tidak akan menyakiti pasangan kita. Amin. Amin. Kenceng kali yang baru dari gawang. Kencang bang. Yang ayat yang ke-25, saudara. Hai suami. Nah ini, hai suami. Mana suami? Suami orang? Kayaknya ngumpul-ngumpul. Ini istri semua di sini. Suaminya di sono. Ya. Ayat yang ke-25. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan mentang-mentang di sini. Hai suami, ya kan? Lalu istrinya, Pah, ingat Pah, di sini ada di firman Tuhan di ayat 5 loh. Hai suami, kasihilah istrimu. Terus kurang ajar sama suaminya gitu. Jangan ya. Amin saudara. Jangan, karena banyak anak-anak Tuhan menggunakan ayat ini untuk apa? Pembenaran. Betul nggak? Ada yang ngomong betul, berarti menyadari ya. Di luar. Oh, suara saya sampai keluar ya, mantap ya. Padahal nggak pakai speaker. Nanti suaminya ya, istrinya menjawab, Hai suami, ya kan? Belum lagi istrinya lagi, Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Terus mau macam-macam? Tidak. Ya. Bagaimana caranya? Seperti kemarin ya, ada kasus misalnya suami menyakiti istrinya. Pernah nonton? Ini sebagai ini kan emak-emak nih pada nonton Facebook, TikTok, betul nggak? Tuh, betul? Nggak ngaku. Salah lagi. Iya, nggak ngaku, ya kan? Ingat saudara, ya, yang istri jangan menggunakan ayat ini hanya untuk apa? Pembenaran. Suami juga seperti itu. Kuncinya adalah saling menghargai dan menghormati. Ya, kuncinya itu menghargai dan menghormati. Dan di sini saudara, supaya dengan demikian, jadi kita tahu. Di sini ada yang kayak kemarin ya. Ini saya kasih contoh kemarin karena kemarin udah banyak. Saya kasih contoh nggak apa-apa ya Mama Luansa ya. Ya. Karena Mama Luansa kan kemarin kelahinya sampai tahu satu kampung, betul nggak Bapak Ibu? Yang sampai dipakai parang, betul? Siapa yang nggak tahu Mama Luansa dibawa parang sama suaminya? Tahu semua ya? Saya kasih contoh ini ya. Ini saudara, ingat, suami itu sudah capek untuk kerja. Suami juga capek muter otak bagaimana caranya menghidupi istri dan anaknya. Betul nggak? Hanya suami yang tidak bertanggung jawab atas istri dan anaknya, yang tidak mikirin mau untuk anak dan istriku mau makan di rumah kek, enggak kek, terserah. Tapi selama suami masih bertanggung jawab dan mau memberikan nafkah untuk anak dan istri, ingat saudara, istri jangan terlalu banyak ngomel. Kalau suaminya baru datang ya kan, dari luar, jangan lalu mau makan aku mah. Kamu ini manja sekali. Ada itu di lemari, apa nak kau? Logat Batak gitu. Oh, logat Batak malahan ya. Oh, alah. Ingat istri-istri ya, istri-istri ya yang punya suami, istri-istri, kalau suaminya baru datang kerja, ya, jangan, ingat ya, saya memberikan saran, mengajarkan pada Anda, hormati suamimu. Baru datang, buatkan apa? Yang kemarin hari Minggu, baru datang kasih minum, tanya Pak, mau makan ya Pak ya? Mau makan atau tidak? Siapkan dulu. Jangan kayak Mama Luansa, atau kayak raja kali. Jangan. Kan? Orang yang menyadari ketawa loh. Suaminya udah capek kerja, suaminya mau makan, baca buku raja, ambillah sana di meja. Nah, ingat, saya tidak menyuruh, saya justru melarang
istri itu kasar dengan suaminya, ya. Tak boleh. Ini pembelajaran buat semuanya. Betul ya Pak Luansa? Pak Luansa betul ya? Bapaknya nggak ada ya? Pak Luansa betul ya? Jangan ya. Pak Kimpa juga ya, jangan kasar. Amin. Jangan kasar. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada masalah pembelajaran, ada pembelajaran. Suami kalau kerja capek nggak sih Pak? Saya tanya, suami kalau udah kerja panen, ya, terus nebas, kerja apapun capek nggak? Capek. Udah capek badan juga capek di pikiran, capek hati juga. Nah, kalau nengok istri nggak mau ngasih makan, nggak mau nyiapin minuman, tapi datang istrinya ngomel, marah nggak? Karena merasa semua ketawa semua ya. Hai kata istri takut jawabnya karena merasa. Iya, ingat ya, mulai sekarang firman Tuhan ini ada tentang keluarga, ya. Istri-istri ingat ya. Udah besar Bu, suruh ambil sendiri aja Bu. Sudah tua, jangan. Kadang suami juga butuh dimanja sama istri, betul nggak? Saya baru tahu. Ternyata makin tua makin pengen dimanja ya Pak ya. Betul nggak Pak? Betul? Jelas. Ngaku nih. Kalau saya mau pulang kerja, kalau capek mandi dimasakkan air mana? Dikasih mandi. Belajar. Itu saya yang muda-muda belajar. Dingin, nanti masak air katanya, masak air mandi. Belajar ya sama yang sudah tua. Aku mau mandi Mak, ya, masakan air panas dimasakin. Kalau ini enggak Pak. Kau macam raja aja kau. Udah gitu kelahi Pak, kelahi ya kan. Karena kenapa? Suami juga kurang kasih sayang, kurang perhatian. Karena main manja, tuh nggak Pak? Nanti kalau suaminya manja sama cewek lain marah enggak? Waduh, ini marah. Ini dia, istri ini banyak yang ini, ya. Banyak yang apa namanya? Bukan. Mau menang sendiri. Padahal tonggesnya yang beliin suaminya, betul? Enggak. Belum bahas tentang masalah keuangan ya, belum ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, belajar dari kita saling menghargai dan menghormati. Ya. Kalau misalnya suaminya marah, ngomel-ngomel, yang diam siapa? Istrinya. Kalau suaminya marah ngereok, istrinya harus diam. Kok lari? Pergi main. Untung Pak, suaminya bukan saya ya Pak. Saya paling suka kalau saya ngomel didengerin sampai puas saya ngomong. Habis itu selesai sudah. Ingat Bapak Ibu ya, ini untuk pembelajaran ya, karena kasus yang kemarin juga ada kejadian bahwa di saat kelahi suami istri saling saut-sautan, lalu istrinya bilang, aku pengen cerai dari kamu. Ya, aku kalau cerai dari kamu, aku pasti akan dapatkan suami yang lebih baik daripada kamu. Oh, nggak apa-apa, parah Pak. Dapat udah satu minimal mobil. Apa gimana? Dapat duda minimal mobil satu. Terus habis gitu dapat duda punya mobil satu. Setelah kawin tahu-tahu punya penyakit AIDS, mau? Ameng, curhatan Mak Ameng. Pak Ameng, mau diaminkan? Ini dia yang susah kalau kita tinggal di perbatasan ya Pak ya. Godaannya apa? Tenang Bu, ya kalau udah cerai nanti aku cari ape-ape ya Bu ya, yang tua, yang hampir meninggal ya kan. Habis gitu yang banyak duitnya. Nggak taunya kena penyakit AIDS, mau? Ingat ya, Tuhan tidak mengizinkan untuk segala sesuatu yang niatnya buruk.
Tapi kalau kita bawa dalam doa, setiap masalahmu kita bawa dalam doa minta topang tangan kepada pendetanya, minta petunjuk ya, terus minta konseling dengan hamba Tuhannya ya saudara ya. Jangan kalau istri ngeriau suaminya harus diam. Karena begini Bapak Ibu ya, di saat kita mendengarkan suami kita ngomel, berarti kita sudah mengetahui apa yang ada di dalam unek-unek hatinya. Sebaliknya seperti itu. Di saat istri ngomong tentang masalah yang unek-uneknya, suami mendengarkan. Karena di saat marah, biasanya itulah yang tersimpan di dalam hati. Amin. Jadi ingat, kalau kita melihat suami lagi ngomel, kita dengerin nih, kuping dulu. Kamu di luar kalau ribut ya, keluar. Ya Bapak Ibu ya, ingat di saat istri ngomel, suami harus mendengarkan. Jangan ditinggal pergi. Karena di saat istri ngomel, dia mencurahkan isi hatinya. Demikian juga di saat suami ngomel-ngomel juga, istri mendengarkan. Oh berarti aku harus begini. Jangan ditambah-tambah Bapak Ibu ya. Jangan dilawan, jangan. Demikian juga saudara. Nah ini pembelajaran ya. Kita baca yang ayat ke-29. Baca bersama-sama 3, 2, 1 ayat ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Di sini saudara, ada pesan bahwa suami itu mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Karena tidak ada orang yang mau menyakiti tubuhnya sendiri kecuali dia jauh daripada Tuhan. Hanya orang yang jauh daripada Tuhan tidak punya iman, dia pasti menyakiti tubuhnya sendiri. Dengan cara apa? Oh banyak. Ujung-ujungnya apa? Pundir. Adakah orang pundir? Dia sayang dengan tubuhnya sendiri? Tidak. Tapi orang yang mengasihi dirinya sendiri dan istrinya dan atau pasangannya seperti mengasihi dirinya sendiri. Apakah mau kita melukai diri kita sendiri? Enggak, Pak. Tengok para istri, ya perempuan-perempuan ingin merawat diri sampai pergi ke salon. Karena kenapa? Dia tidak mau dong dirinya menjadi jelek. Maunya pengen cantik. Nah, di sini saudara, yang banyak terjadi masalah, tapi di sini sudah semuanya udah mandiri ya Bapak Ibu, udah mandiri ya? Udah mandiri semua ya? Nggak tinggal sama orang tua. Siapa nih yang tinggal sama orang tua? Oh, nggak ada ya? Udah yatim piatu semua ya? Orang tua tinggal dengan anak agal. Orang ya. Karena begini ya. Anggap aja Pak Kimpa bukan orang tuanya, anak aja ya Pak. Ayat ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ingat, di sini kita banyak belajar bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, kejadiannya bagaimana? Kalau anak tinggal dengan orang tuanya atau orang tua tinggal dengan anaknya. Pas banget nih sama tuan rumah ini ya. Nah, ingat, orang tua yang bijak jangan ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anaknya. Yang banyak terjadi masalah adalah apabila anaknya tukang ngadu. Kalau kelahi sama suaminya, kelahi sama istrinya, ngadu sama orang tuanya. Banyak nggak kejadiannya? Banyak. Yang terjadi apa? Jarang yang membaik, malah menambah-nambah masalah. Misalnya, anaknya dibentak, istrinya dibentak, ngadu sama orang tuanya.
Ada nggak sih orang tua yang nggak sakit hati anaknya dibentak? Oh, aku dari kecil, aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, aku yang membiayai. Udah gede, udah dinikahin sama lu. Anakku dimarahin, dibentak, apalagi dipukul. Orang tua mana yang nggak sakit hati? Pasti sakit hati, betul nggak? Nah, di sini saudara ingat, yang sudah menikah jangan jadi tukang mengadu ya. Amin. Jangan sekali-kali mengadu kepada orang tua, kecuali mau hanya minta pendapat. Dan orang tua yang bijak, dia tidak mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Ya. Orang tua sama seperti saya, sama seperti Pak Impa, ya, sama seperti Nenek Luansa, sama nenek ini. Kalau anak kita ada masalah, jadilah penengah yang menasehati, tapi jangan ikut campur di dalam permasalahan rumah tangga. Jangan tukang ngadu ya Bu ya. Kalau suaminya marah jangan bilang aku mau cari suami lagi yang lebih ganteng daripada kamu, lebih kaya daripada kamu. Oh parang kayak parang. Betul nggak? Betul. Betul? Bapakmu ngejar mamamu pakai parang? Betul? Betul. Betul? Betul. Takut nggak Luansa? Maksudnya kan nggak boleh gitu ya Pak, gitu ya. Jadi apa? Pembelajarannya adalah apa? Pengendalian diri. Pengendalian diri. Di saat marah, pengendalian diri itu penting. Jadi di saat pasangan kita marah, kita ingat bahwa kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita yang sudah menikah, sudah diberkati oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan dan tidak boleh ada kata untuk berpisah. Mak bangsa, kita harus belajar untuk mengasihi, menghormati, menghargai suami kita, amin. Ini para ibu-ibu semuanya nih. Tung 2, 3, 4, 5, 6 petok. Belum. Sangat 9 orang ibu-ibu. Belajar untuk mengasihi, menghormati, menghargai suami yang sudah susah payah bekerja, berpikir untuk menafkahi anak dan istrinya. Demikian juga suami harus bisa mengasihi istrinya, memberikan perhatian ya, karena ibu-ibu ya Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar dikasih uang, tapi juga butuh perhatian. Dan saya melarang jemaat Tuhan, kalau ada masalah suami istri, jangan curhat di sosmed. Jangan curhat di Facebook. Ini aku ini. Jangan curhat di Facebook, di TikTok, ya, di IG, apalagi di status WhatsApp. Lalu pas waktu marah-marah, ngomel, maki-maki suaminya, maki-maki istrinya, di situ jangan Bapak Ibu ya, jangan. Karena itu tidak membuat masalahmu selesai, tetapi akan menambah masalah-masalah yang lain. Karena di luar sana banyak hantu-hantu setan bergentayangan mencari kesempatan untuk menghancurkan keluarga anak Tuhan, amin. Saya kasih tahu sekali lagi ya, jangan sekali-kali curhat tentang masalah rumah tanggamu. Sampai di sini mengerti? Amin. Ingat saudara, di sini Anda sudah pintar untuk menanam sawit semua. Pintar ya? Ada yang nggak tahu nanam sawit nggak? Bos sawit di sini nih. Sudah pintar ya? Anda lihat, belajar dari bibit sawit. Bibit sawit itu apakah tinggal ditanam doang langsung tumbuh sendiri Pak? Tidak ya? Harus dirawat, betul nggak? Kenapa saya harus kasih contoh buat sawit? Karena di sekitar kita banyak buah sawit dan Anda ada yang tukang panen, ada yang tukang tanam, ada yang tukang semprot, ada yang tukang mupuk, ya kan? Kita belajar dari pohon sawit itu. Pohon sawit tidak akan menghasilkan buah tanpa Anda merawatnya, betul nggak? Sama dengan rumah tangga kita.
rumah tangga kita ini tidak akan baik-baik saja, tidak akan damai sejahtera, tidak akan bahagia kalau kita tidak memupuk dengan cinta kasih kita kepada Tuhan. Keluarga yang jujur pada Tuhan, jangan harap keluarga Anda itu bisa bahagia. Jadi kita belajar dari pohon sawit, sudah kita menanam, ya, habis itu dirawat, disemprot, dikasih pupuk, sama dengan keluarga. Keluarga yang sudah dipersatukan, ya, kita harus menjaga, mengasihi, bertanggung jawab, menafkahi, sama seperti itu saudara. Dan yang terpenting, bawalah keluarga kita, anak, istri, suami, anak-anak ke gereja. Amin. Sama dengan manusia, sama dengan kita. Kita katanya anak Tuhan. Kalau kita nggak ke gereja, saya yakin kok Anda jarang baca Alkitab. Yakin, betul nggak? Ngaku, ngaku. Kalau nggak ke gereja, kalau nggak ibadah rumah tangga, Anda semuanya jarang baca Alkitab. Betul Pak Meng? Betul Pak Meng? Jadi sama dengan kita. Sudah kita sibuk kerja, ya, nggak datang ke gereja, nggak datang ibadah rumah tangga. Imanmu apakah bisa dicas? Tidak, lobet. Sama dengan HP Anda. Sehebat apapun, semahal apapun, secanggih apapun handphone yang Anda miliki, ya, tidak akan pernah bisa dipakai kalau gereja. Sama dengan kita. Sampai di sini belum sudah mengerti? Jadi kunci rumah tangga agar bahagia dan diberkati oleh Tuhan adalah apa? Mengajak semua keluarga kita ini untuk beribadah. Betul Pak Kimpa? Amin. Amin. Satu-satunya adalah menenangkan suatu dalam Amin. kehidupan. Ingat Sejuk, saudara. dingin itu dalam rumah tangga. Iya. Saling menghargai, Saling mencintai, menghargai, mencintai, dan sampai ya menjaga kekudusan rumah tangga, ya. Ingat, menjaga kekudusan rumah tangga. jangan sampai bercerai kecuali maut yang memisahkan. Amin. Ingat, menjaga kekudusan rumah tangga. Bukan kekudusan itu bukan hanya kenapa Bapak Ibu. Oh, aku jauh. Kita kenalan nih. Ini karena banyak nih ya. Penyakit-penyakit sekarang udah banyak ya. Semuanya main TikTok ya kan? Dia main TikTok langsung. Ingat, jagalah kekudusan rumah tanggamu. Kenapa saya larang untuk Anda curhat-curhatan di TikTok, di Facebook? Karena kalau emak-emak biasanya saya banyak baca deh, ya. Habis gitu ada masalah dengan suaminya, curhatnya ke Facebook. Nah, dibacanya sama cowok nakal ya kan? Udah digoda. Akhirnya apa? Selingkuh lewat chat. Jagalah kekudusan rumah tangga. Ingat, jangan berpikir Anda mencari pasangan yang baru, karena Anda setelah berpisah sekalipun dengan pasangan Anda akan memiliki masalah-masalah yang baru juga. Renungkan saudara, kurang baik apa Tuhan dengan rumah tanggamu? Renungkan. Kebaikan apa lagi yang mau Anda minta kepada Tuhan? Yang sudah punya anak, bawalah anak Anda datang ke gereja. Sehebat apapun orang tua, sehebat apapun Anda memiliki harta, tapi kalau anak tidak dibawa ke gereja, jangan salahkan suatu saat nanti anak itu ya tidak takut dengan Anda, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Dengan orang tua aja, kita aja yang kelihatan, anak kita nggak takut karena berani. Ada kejadian anak yang tidak dibekali oleh iman, tidak dibekali dengan rohani, ada anak sampai membun-bun orang tuanya. Sepele menurut Anda,
Tapi ingat, yang Anda pikir sepele itu sesuatu yang fatal di dalam rumah tangga. Keluarga yang bertumbuh, keluarga yang diberkati, dia rajin ke gereja. Keluarga yang diberkati terlihat dari apa? Cara berbicara, cara bersosialisasi, dan terlebih lagi anaknya. Banyak kan anaknya, banyak anak-anak orang yang dari masa kecil, dari sekolah minggu datang ke gereja. Permisi Bu, permisi Pak. Oh, kalau anak yang nggak pernah ke gereja, siapa dia? Apalagi orang tuanya kaya. Jadi saudara, sedari saat ini kita harus belajar. Poin yang pertama adalah keluarga yang diberkati adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang bertumbuh secara iman dan juga perbuatan. Dan kita bisa lihat dari buah-buah itu. Keluarga yang diberkati memiliki anak yang sopan santun, rajin beribadah, dan tentunya anak itu akan diberkati oleh masa depan yang cerah oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya penjelasan yang sangat sederhana ini Tuhan bisa membekali, memberikan kami semua kekuatan, memberikan kami pembelajaran Tuhan, dan pemahaman bahwa kami membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga hamba-Mu, keluarga jemaat Tuhan. Dan bagi siapapun yang mendengarkan Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin kami berbuat salah, kasar dan menyakiti pasangan kami Tuhan. Berkati kami, berikan hati kami yang baru, agar kami lebih mengasihi pasangan kami, keluarga kami Tuhan. Berkati keluarga kami sehingga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menopang, menolong, dan melindungi keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pak Darmo, Dek Piki, silakan maju ke sini, kita berdoa. Kita berdiri saudara, kita topangkan tangan. Saat ini Bapak Kimpo dan Dek Piki silakan. Kita topangkan tangan, memberkati. Ya, diberikan kesehatan yang baru. Jangan kamu jadi di situ. Pak Darmo saat ini dalam keadaan sakit saudara, dan dalam proses pemulihan. Demikian juga Depiki, biar diberkati pernikahannya, kesehatannya, diberikan penguatan secara iman, ya, sehingga kesehatannya membaik, bahkan pasangannya mau datang ke gereja, mau beribadah bersama-sama. Bagaikan tanah kering. Air
berdoa kami dalam nama Tuhan seperti memulihkan jiwa. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirkan pesanmu, mengalirkan di tempat ini. kesabaran Tuhan. Mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan Roh Pulihkanku, haleluya. Segala puji dan syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kiri setiap topakan tangan Tuhan, bahkan doa-doa yang kami panjatkan hanya kedatangan kasih-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Oh, lepaskan kecurahan untuk setiap anak-anak pagi ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat di dalam pergumulan Tuhan memberikan Tuhan yang berbagai jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini semuanya menerima berkat. Mari kita percaya, katakan amin. Sebagai menutup ibadah pada malam hari ini, kami bersyukur sukacita. Ya, terima kasih untuk semuanya anak Tuhan.